Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edawati, saya mengajar di kelas 2. Pada pembelajaran kemarin di kelas 2 itu saya mengajar dengan metode PBL, Problem Basic Learning, yang mana dalam PBL ini saya mengajak siswa untuk belajar kelompok, belajar secara berkelompok. Saya bagi menjadi 3 kelompok di dalam kelas. Siswa mengerjakannya lewat lembar LKPD. Dari lembar LKPD ini saya berikan teknik menganalisis gambar sesuai dengan materi yang saya ajarkan pada waktu itu. Nah, dari PBL yang saya lakukan, alhamdulillah siswa ada yang paham teknik yang saya ajarkan, namun ada beberapa siswa yang belum paham maksud dan tujuan saya mengajarkan mereka tentang kerja kelompok tadi. Kekurangan yang saya dapatkan pada saat PBL kemarin adalah kekurangan waktu pada saat mengajar di kelas. Mengingat anak-anak di kelas 2 yang saya ajar itu ada 5 orang yang belum lancar membaca. Ada 5 orang yang belum lancar membaca, kemudian 2 orang itu baru mengenal ABC, baru mengenal kata 3 huruf teknik membacanya. Mengingat mereka itu adalah siswa yang kurang lancar membaca, saya kelompokkan mereka kepada teman-temannya yang lancar. Nah, pada saat pembelajaran itu saya memiliki kekurangan waktu untuk mendampingi siswa-siswa yang kurang lancar membaca tadi, sehingga proses pendampingan ini menyita waktu saya lumayan banyak, sehingga waktu yang saya gunakan itu menyita waktu pada guru yang selanjutnya. Nah, itu kekurangan yang saya dapatkan pada saat proses pembelajaran. Dari hal itu, pada materi gerakan dan bacaan sholat, karena siswanya memang tidak lancar membaca, solusi yang saya lakukan adalah saya memberikan print out. Walaupun mereka sudah memiliki buku paket, saya memberikan print out kembali, menulis kembali dengan font yang besar agar anak-anak yang tidak bisa membaca itu tadi bisa melihat huruf itu secara detail dengan mode font yang besar. Nah, di situ proses solusi yang saya lakukan kepada anak-anak yang belum lancar membaca dengan teknik ketika pengambilan nilai hafalan itu anak-anak yang lambat, yang belum bisa membaca itu mereka saya panggil belakangan, supaya mereka tidak ribut. Teman-teman yang sudah lancar membaca dan mereka yang sudah hafal saya berikan tutor sebaya agar anak-anak yang belum lancar membaca tadi bisa hafal teknik bacaan sholat. Dengan memberikan kesempatan tersebut kepada siswa yang belum lancar membaca, alhamdulillah walaupun nilainya sudah mencapai KKM dan mereka selama proses pembelajaran itu yang saya lakukan selama 1 bulan, walaupun hanya baris ke-1 dan baris ke-2 bacaan sholatnya, alhamdulillah anak-anak sudah bisa menghafalnya secara maksimal. Demikianlah kekurangan pada saat saya melaksanakan pembelajaran dan solusi yang saya lakukan pada saat agar pembelajaran saya bisa tercapai dengan baik, bisa tercapai dengan maksimal. Demikian pemaparan yang saya lakukan sebagai refleksi diri saya dalam proses pembelajaran. Semoga nanti kedepannya saya lebih bisa memaksimalkan lagi kepada anak-anak yang belum lancar membaca. Dengan bekerja sama dengan wali kelas, bagaimana supaya anak-anak itu bisa mencapai nilai yang sesuai dengan agar tidak berada di bawah kriteria KKM. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hairul Lailiyah MPD. Saya mengajar di SD Muhammadiyah 1 Tenggarong. Saya mengajar di kelas 6. Di sini saya akan melakukan refleksi diri di saat saya mengajar di kelas. Untuk refleksi diri ini ada beberapa kelemahan dan kelebihan yang saya lakukan. Yang pertama, dari
Kelebihan, sebelum mengajar saya selalu mempersiapkan administrasi atau perangkat pembelajaran yang akan saya capai pada hari itu, akan saya siapkan. Yang kedua adalah penguasaan materi yang akan saya sampaikan, indikator-indikator apa saja yang akan dicapai pada pertemuan saat itu. Yang kedua, adapun kelemahan-kelemahannya yang ada pada diri saya adalah pada masa pembelajaran daring, saya kurang menguasai kelas saya. Kedepannya akan saya perbaiki lagi. Dan kelemahan yang kedua adalah kurangnya pemanfaatan teknologi atau pembuatan media pembelajaran untuk kelas saya. Nah, untuk yang akan datang saya akan belajar lebih giat lagi membuat media pembelajaran melalui media PowerPoint interaktif, bisa melalui Kahoot dan lain sebagainya. Terima kasih, mungkin itu refleksi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah. Saya mengajar pelajaran agama Islam kelas 5 dan kelas 6 di SD Muhammadiyah 1 Tenggarong. Pada kesempatan hari ini saya ingin mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran saya. Kelebihan yang saya miliki, yang pertama, sebelum pembelajaran saya telah menyiapkan perangkat ataupun media yang akan saya gunakan dalam pembelajaran. Yang kedua, saya menguasai penggunaan IT dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran itu dapat berjalan dengan lancar. Adapun kelemahan yang saya miliki, yang pertama, saya tidak dapat memanfaatkan waktu dengan baik sehingga dalam proses pembelajaran terkadang tidak sesuai dengan yang saya rencanakan. Yang kedua, dalam proses penyiapan IT ataupun media pembelajaran terkadang memerlukan waktu yang sangat lama sehingga harapannya ke depan saya dapat merencanakan pembelajaran dengan baik dan menyiapkan media pembelajaran. Dan harapan saya juga pihak sekolah dapat menyiapkan media pembelajaran sehingga para guru dapat dengan mudah memanfaatkan media tersebut untuk proses pembelajaran dan guru tidak lagi menyiapkan media pembelajaran khususnya Infocus ataupun LCD dan perangkat lainnya yang menunjang proses pembelajaran. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan tentang evaluasi dan refleksi diri saya terhadap pembelajaran saya, yaitu mata pelajaran agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.